orang yang tepat, seorang yang mendalami medis timur, seorang yang telah praktek belasan tahun di dunia medis timur, memiliki ribuan pasien, ya, dan kita bersyukur beliau membawakan sesi satu ini. Mari kita sambut Bapak Ibu, bicara kita sesi satu, Bapak Deno. Silakan Pak. Oke, siapkan dulu. Live-nya. Oke, bentar. Oke, bentar. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Yona. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Jadi, ya tadi sama Pak Yona. Ya, kita hari ini akan belajar tentang sesi tentang apa itu boxing dan blow yang efektif. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua ngeblow itu nggak ada yang canggihnya alat ini. Jadi ngeblow asal-asalan pun ada perubahannya juga. Ya, istilah kata kalau kita punya alat iteraker kayak kita punya senjata dengan peluru unlimited. Ya, cara makainya ya dengan peluru unlimited kita bisa tembakan apa aja. Ya, cuman dari 20 atau 30 yang ditembakkan cuman satu atau dua yang kena. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu kita bisa menembakkan dengan sedikit peluru. Cuman langsung ke tepat sasarannya. Ya, cara how to blow yang aktif. Jadi kalau dibilang ini ngeblow kita cara gini, bener nggak? Bener. Semua cara blow bener, asalkan kena badan. Ya, cuman kalau ngeblownya terbalik, jadi nggak. Ya, jadi kalau kena ke badan itu bener. Cuman efektivitas itu beda-beda. Nah, nanti setelah kita dengan boxing, kita belajar how to blow yang efektif. Ya. Jadi yang seperti yang sudah pernah kita bicarakan, ya di tiap hari Selasa kita bicara tentang apa itu yin yang boxing. Ya, cuman nggak lebih detail. Ya, hari ini kita coba detailkan. Ini pengetahuan ini bukan hanya di saat kita punya ITERA baru tahu, ya. Tapi pengetahuan ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu pengetahuan yang sebenarnya harus kita tahu. Ya, seorang ya harus ngerti kondisi badan kita. Sama seperti kita punya motor juga harus ngerti Pak. Kapan itu banyak kempes, kerasanya gimana? Kapan itu bensinnya mau habis? Atau kapan itu diganti, kapan itu rem. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang belum tahu. Nah, hari ini kita akan kupas semuanya sehingga kita tahu nih badan kita rasa seperti apa. Kita tahu, oh ada organ yang berat, misalkan kolesterolnya naik, lambungnya naik, ya kita ngerti. Nah, karena apa Bapak? Kalau kita sudah bisa tahu, bisa jadi edukasi, ya kita jadi bisa jadi edukator bagi banyak orang. Dan salah satunya adalah harapan kita Bapak Ibu jadi konsultan dengan ITER. Ya, pertama uji coba untuk diri kita sendiri, keluarga. Di situ kita bisa edukasi banyak orang di luar. Karena yang kita tahu, karena belum tahu banyak tentang apa itu stimulus. Ya, ini penting sekali karena salah satu misi saya terbesar. Ya, di Indonesia ini adalah kampanye medis timur. Ya, kita akan bantu banyak orang untuk paham apa itu medis timur. Ya, untuk dia bisa sehat tanpa obat, untuk dia bisa sehat fit ya tanpa ketergantungan dengan apapun. Ya, ini penting sekali, banyak sekali masyarakat desa khususnya tidak ngerti medis timur. Ya, ini sangat miris ya. Ujung-ujungnya minum obat seumur hidup, ujung-ujungnya adalah cuci darah. Ujung-ujungnya adalah autoimun. Nah, jadi Bapak sudah pastikan Bapak nanti bisa sehat, ya. Bapak Ibu akan jadi model dari ITERACARE dan sekaligus menjadi konsultan bagi banyak orang. Oke, jadi di medis tim kenal yang namanya yin yang boxing. Ini keseimbangan organ asal dari tradisional Chinese medicine. Umurnya 5.000 tahun yang lalu, nggak abal-abal Pak. Udah 5.000 tahun yang lalu. Anda bayangkan ya, ya sangat lama. Dan di Cina udah menemukan yang namanya yin yang boxing. Ini suatu keajaiban bagi saya. Ya. Dan di dalam yin yang boxing ini Bapak Ibu ada 5 unsur. Kayu ini dibagi liver dan empedu.
Dan ini sebagai pusat metabolisme. Ingat Bapak Ibu, sebagai pusat metabolisme. Dan keluhannya awalnya dari unsur kayu ini. Dari liver dan empedu. Ya, penyakit macamnya dan akan menambah namanya. Ya. Tapi organ besar kita cuma ada 5. Ya artinya yang bertanggung jawab cuma 5 organ. Jadi kalau di medis timur dari 5 organ itu ya diempiriskan lagi cuma 2 organ. Jadi liver dan ginjal. Dan pusat metabolismenya adalah di liver. Pak kalau sakitnya darah tinggi gimana Pak? Liver dari awalnya. Asam lambung liver. Kanker liver. Ya semua penyakit dan keluhan apapun namanya. Ya awal mulanya dari liver. Ya, dari hati, dari rasa, dari emosional. Ya, dari liver semuanya. Ya. Dan kayu ini Pak, Bapak Ibu, ya liver ini punya asisten yang namanya empedu. Kalau empedunya sakit Pak, ya livernya. Ya, jadi liver ini punya asisten istilahnya. Bahasa paling gampangnya adalah asisten empedu. Jadi empedu ini sebagai tempat pembuangan metabolisme dari liver. Ya, ada bilirubin di situ, ada kuning di situ, ada batu empedu. Berarti kan livernya. Ya? Iya. Siapa? Jam 3. Nah, sehari ini nih, Siapa? jam-jam segini nih. Jam 1 sampai 3 sore. Jadi apa makanannya yang Ya, dibahas orang ringkas keserap tuh ada. di jam itu. Ya, ini kalau untuk anak kecil bagus untuk tidur siang ya untuk anak kecil. Kalau jantung, Mbak, jantung tuh detoksnya jam 11 sampai jam 1. Ya. Kemudian detoks jalan sampai jam 9 malam. Ya. Kemudian kalau api ini sudah dia akan lebih unsur tanah. Nah, tanah ini di dalamnya ada lambung, nggak ada limpa. Sama Pak, organ besarnya adalah lambung, organ kecilnya atau asistennya adalah limpa. Limpa ini untuk mengubah. Ya, jadi lambung nih Pak, produksi lambung, asam lambung paling tinggi itu jam 7 sampai jam 9 pagi. Ya, jadi itu disarankan kapan? Orang-orang yang nggak punya kebiasaan ya tinggal tunggu. Di usia 40, 50 pas asam lambung bermasalah. Ya, terus limpa Pak. Ya, limpa bahasa Inggrisnya. Limpa ini detoksnya jam 9 sampai jam 11 pagi. Ya, kalau limpanya berat biasanya di situ mulai gampang ngantuk. Ya. Jadi kalau jam segitu ngantukan, Mbak, berarti limpanya kerjanya berat karena untuk mengatur keasaman tubuh tadi. Ya. Di unsur tanah kalau udah bagus, Pak, dia akan menghidupi unsur logam. Ya, unsur logam. Logam ini diwakili oleh paru-paru ini detoksnya jam 3 sampai jam 5 pagi subuh. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa bangun jam segitu, ya sholat subuh disarankan jalan, Pak. Jalan kaki. Ini kalau ngikutin pola hidup sehat ya, jalan kaki. Jadi jalan ini begitu pagi-pagi, batuk-batuk, Pak, itu paru-paru lagi detoks. Nah, kalau usus besar itu detoksnya jam 5 sampai jam 7 pagi setelah paru-paru. Nah, ini disarankan Bapak Ibu kalau untuk orang normal mengarahkan. Basic flow fokus di sini, basic flow fokus di sini dan selama. Oke ya. Nah, liver ini Bapak Ibu, indikasinya kalau dia berat atau enggaknya, ya kan mungkin liver satu kontribusi tergantung hidup sehat kita. Ya, pola hidup sehat, Ibu kontribusinya dari 20% pola makan tadi sarapan. Jam 7 sampai 9 sarapan karena produk asam lambung di situ lagi banyaknya. Ya, kerjaan lambung nih. Kalau nggak sarapan, Bapak bisa bayangkan asam lambung nggak ada kerjaan mana tuh. Ya, terus makanan sehat. Terus kemudian kalau jam 9 jam 1 sampai jam 3 usus kecilnya nggak ada kerjaan. Ya, belum selesai misalkan, nggak ada yang diserap di situ usus kecilnya. Nah, kemudian 20% dari pola hidup. Ya, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, ya. Jam 11 sampai jam 3 harus tidurnya. Nah, ini bisa dibalik, Pak.
terus olahraga, pola sehat. Kemudian yang paling penting adalah pola pikir. Ya, ikhlas dan gembira. Jadi kalau kita bersyukur, ikhlas dan gembira, itu ternyata rencinya lancar. Nah, aliran rencinya lancar sehingga livernya ringan. Ya, kalau kita mudah stres, teman, ya, livernya berat, Pak. Ditambah lagi pola makannya nggak sarapan, pola makannya nggak mau sehat, pertama berat. Ditambah liver berat. Ya, kalau liver udah berat, suatu saat nanti Bapak tinggal tunggu waktu muncul penyakit dan keluhan. Ya, fungsi dari akupunktur, ya, salah satunya adalah untuk mengaktifkan beta endorfin, ya, morfin alami lah istilahnya dalam tubuh kita. Karena dengan aliran qi yang lancar tadi, ya, otomatis si keseimbangan fungsi organ akan terjadi. Cuman ada satu syaratnya, sebelum qi kita lancar, syaratnya adalah aliran darah kita harus lancar dulu. Ya, salah satunya fungsi dari akupunktur adalah melancarkan qi dan aliran darah. Bagi orang biasa nggak ngerti nih, mana titik-titiknya tadi. Ada 14.000 titik akupunktur. Ya, bisa disentuh dengan jarum, bisa disentuh dengan totok, dengan refleksi, dengan guasa, dengan bekam, dan macam-macam. Ya, tapi hanya orang-orang tertentu ya. Nah, dengan itu tadi diganti dengan gelombang. Pijet tadi diganti dengan gelombang. Ya. Kemudian guasa diganti dengan gelombang. Ya. Jadi dengan gelombang ini Bapak Ibu, ya, selain bisa menyentuh titik-titik meridian, kita bisa mendeteksi titik mana yang ada sumbatan di situ. Karena medis timur susahnya adalah pendeteksian titik yang tersumbat. Jadi kalau teknologi ini Bapak Ibu harus belajar kurang lebih 5-5 tahun untuk dia belajar peranannya dan juga belajar titik akupunturnya. Dan itu tidak gampang. Ya, dengan ITERA ini semua jadi gampang. Makanya efektivitasnya bisa 10 kali daripada akupuntur. Nah, oke. Ciri liver kita berat, ya, entah itu karena pola makan yang bagus, pola hidup bagus, atau pola pikir yang, ya, pasti Pak. Ya, cirinya adalah salah satunya adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini banyak Pak. Ada TG, ada LDL, ada HDL. Nah, TG ini adalah kolesterol nabati. Ya, kalau udah TG-nya udah mulai naik, nah, dia akan memprovokasi LDL. LDL adalah low density lipoprotein. Itu yang bikin darah kental. Low density, ya, kentalannya rendah, jadi darahnya kental. Nah, Anda bisa bayangkan kalau darahnya otomatis ginjalnya berat, kerja jantungnya berat, ya, seperti yang tadi yin yang. Dan kalau LDL sudah mulai naik, Pak, ya, low density-nya udah mulai naik, ya, kalau banget darahnya, dia akan namanya mengoksidi pembuluh darah. Ya, muncul plak atau penyumbatan di arteri, namanya stroke. Muncul plak atau penyumbatan di saluran jantung, ya, jantung, yang namanya jantung koroner. Ya, solusinya dengan iteraker Bapak Ibu bisa penyumbatannya dihilangkan. Setelah itu baru bisa livernya di block, ya, biar tidak terjadi penyumbatan selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu yang kolesterolnya masih tinggi, ya pastikan livernya kerjanya ringan. Ya, blow livernya, pola hidup yang sehat tadi. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah asam lambung. Ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan benar-benar, Anda akan menjadi konsultan nih. Ya, perhatikan benar dan benar-benar memahami. Ya, Anda akan jadikan konsultan. Ya, karena di Google nggak ada dan segala macam. Ya, ini karena kita terjemahkan dari Yang Mox ini belasan tahun. Ya. Asam lambung ini Pak, ya namanya asam, ya. Namanya asam. Anda bisa bayangkan HCl, asam asam apa namanya klorida, ya. Gini aja, asam cuka aja, itu cuka yang dekat Anda tetes di kulit Pak, gatal. Begitu gatal tetes lagi Pak, lama-lama meradang. Anda bisa bayangkan dengan keasaman tinggi tadi, ya, lewat usus besar, melukai usus besar. Ya, karena satu-satunya zat kita yang bisa melukai itu asam. Ya, namanya ambeien. Ya. Namanya kanker kolon, kanker usus besar, macam-macam. Ya, kalau asam lambung lewat saluran napas, ya, bronkitis, ya, asma. Kalau asam lambung ini bikin radang saluran kencing, ya, ciri masuk angin, infeksi saluran kencing, menggigil dan segala macam. Ya, lagi Pak, ini kalau asam tubuh kita tinggi, sefungsi organ berat. Oke, dan itu nilainya 90%. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau bisa ngeliat, oh orang ini sakit ini, oh dari asamnya nih, asam dari livernya nih.
liver dari mana nih? Cek pola makan, pola hidup, pola pikir. Oh, ketahui gitu. Nah, benahin pola hidupnya, kemudian lakukan basic blow setiap hari. Ya. Kemudian kalau saya mulai naik, Pak, semua fungsi organ berat termasuk ginjal. Ya, kalau ginjal kita berat, nilai persen penyakit yang kita tahu ini semua dari ginjal. Ya, Anda Bapak Ibu wajib liver kepala. Ya, Bapak Ibu kalau kita menjadi konsultan organ itu lampunya. Jadi kalau lampu mati belum tentu lampunya yang cuman kalau meridian dan chi tidak ada fisiknya. Ya, itu perumpamaan paling gampangnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa analogikan kalau lampunya mati belum tentu lampunya yang rusak. Bisa jadi listrik yang nggak ada atau bisa jadi kabelnya putus. Ya, jadi kita perlu bedakan mana Pak ginjal kan di sini. Terus sama di belakang kok gambarnya beda ya? Ya, di belakang ini adalah meridian yang dari depan salah satunya adalah posisi organ tadi. Jadi bedakan posisi kabel dan posisi lampu ya. Sama juga di kaki kita ada namanya titik ginjal loh. Di kaki kok ada ginjalnya? Itu adalah meridiannya. Oke, paham ya Bapak ya? Ya. Dan meridian yang dekat dengan organ adalah di tulang belakang ini banyak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa blow dua-duanya, blow meridiannya, blow juga organnya. Nah, jadi bisa dikatakan di medis timur kita bisa lihat, jadi bukan ginjalnya rusak, enggak, bukan bola lampunya rusak, enggak. Ya, bisa jadi aliran chi-nya, aliran energinya nggak ada. Nah, jadi kalau di medis timur kita tahu, jadi organ itu udah berat ya fungsinya, bisa karena energinya nggak ada, ya, bukan berarti ginjalnya rusak, enggak. Makanya Pak, ada orang asam uratnya tinggi, ginjal darah tingginya gitu, tinggi, dicek ke dokter, dokter hanya bisa ngecek organnya, organ masih bagus, ya. Jadi kalau organ masih bagus, ya belum tentu organ itu gini. Kalau organ itu berat, belum tentu organ itu rusak. Ya, tapi baru bisa bedakan. Kalau organ berat, udah muncul ciri-cirinya nih. Nah, tapi nyatanya lampunya mati. Cek lampunya masih bagus. Cuman kok nggak nyala, berarti aliran listriknya nggak ada. Meridiannya ada sumbatan di situ. Nah, tugas dari medis timur adalah melancarkan chi dan meridian tadi. Ya, jadi dua-duanya di blow, posisi organnya kita blow, di posisi meridiannya juga kita blow. Oke, nah kita lanjut Pak. Oke, ini paru-paru besar dari depan, ya dari depan sampai posisi di dada depan, ya. Kemudian ada pankreas, ya, dekat dengan lambung, ya. Kemudian ada limpa, ya, ya. Limpa ini di pojokan, ya, dekat dengan jantung, ya. Limpa di pojokan dekat dengan jantung tadi. Oke. Nah, kemudian, nah, jadi gini Bapak Ibu, ya, sakit dan keluhan, ya. Solusinya tindakan cuma satu, adalah basic blow. Ingat, poin pentingnya adalah apapun penyakit dan keluhannya, tindakannya cuma satu, basic blow. Dan ini adalah basic skill, ya, basic skill yang harus kita kuasain, ya. Jadi bukan pilihan menguasai, tapi wajib kita kuasain, ya. Satu untuk kesehatan kita dan keluarga, yang kedua adalah untuk kita bisa edukasi, yang ketiga adalah untuk bisa membangun jaringan. Ya, ini adalah basic skillnya yang harus kita benar-benar ngerti. Karena ujung tombaknya di sini. Jadi kalau saya ketemu dengan orang, saya nggak cerita banyak teori, saya langsung ada keluhan nggak? Saya blow langsung. Ya, itu adalah basic skill. Begitu ngeblow dia terasa manfaatnya, baru dia tanya ini alat apa, baru kita cerita. Jadi orang hari ini itu nggak butuh banyak teori, Pak. Ya, butuh bukti. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita tahu basic skillnya. Ya, basic skillnya adalah basic blow tadi, cara ngeblow. Ya, jadi kalau untuk teorinya kayak gini, Bapak Ibu, pastikan minum air putih yang di blow. Ya, sebelum terapi minum air putih yang di blow. Segini Bapak harus milih. Ya, saya masih kemarin ke daerah, orang terapi minumnya dikit, sama terapisnya dibiarin.
Ya, kalau saya nggak bisa. Ya, minimal segini nih, habis. Ya, kemudian lakukan basic blow di tulang belakang, dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Ya, caranya seperti ini. Ya, ya. Jadi cara pegangnya ini kelihatan ya. Benar. Ya. Cara pegangnya Bapak Ibu. Ya. Untuk cara pegangnya sebenarnya semuanya bebas ya. Ya. Tapi kalau ini cara paling gampangnya, Anda cukup gerakan aja pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan atau pergerakan aja kalau udah mulai biasa pergerakan aja jarinya aja. Yang gerak cuma jari. Bahkan pergelangan tangan nggak gerak. Nah, apalagi sikunya jangan gerak. Ya, sikunya jangan gerak. Ya, karena untuk tepat titik tembak yang presisi kalau sikunya gerak, nah nanti nggak. Selain itu juga terapisnya kita mudah capek. Ya, ada teknik misalkan tangannya gini. Betul nggak? Betul, semua teknik betul. Ya, tangannya digoyang juga betul. Pantatnya goyang juga nggak apa-apa. Cuman memang ya nanti lebih capek. Satu, yang kedua presisinya nggak kena. Nah, cara paling gampang adalah Bu, yang goyang adalah jarinya aja. Ya, jarinya aja. Anda bisa lihat pergelangan tangan saya sama sekali nggak goyang. Yang goyang adalah jarinya. Ya, ini lakukan ini Bapak Ibu dengan cara satu sikunya jangan digerakin ya latihannya. Nah, dengan seperti ini. Ini tingkat presisinya akan tinggi. Karena ingat yang kita targetkan adalah titik meridian, titik akupuntur dan itu kecil titiknya. Ya. Jadi kalau orang udah tahu kalau udah presisi. Nah, cara presisi kita Bapak Ibu tidak serumit akupuntur. Ya. Tinggal teknik ini Anda harus kuasain. Ya, berputar berlawanan jam. Ya, belajar kayak gini Pak 5 menit. Ya, 5 menit 10 menit sampai lenyeh ya. Sampai enggak ada mikir lagi. Nah, kemudian jaraknya ya, jaraknya kalau dia langsung ke baju, langsung ke badan gini ya, langsung ke kulit ya. Jangan kurang dari 1 jengkal. Ya. Jadi semakin dekat semakin dosisnya tinggi. Ya, semakin dosisnya tinggi semakin cepat sembuh tapi gak nyaman. Ya. Semakin jauh, dosisnya ringan, semakin nyaman, semakin tidak cepat. Nah, untuk menganut dosisnya ini, Pak, untuk menentukan dosisnya ini tergantung dari pasiennya. Kalau pasien dikira pengennya nyaman, nggak kuat, jauhin. Ya, tapi kalau dia kuat, deketin. Tapi jangan kurang dari 1 jengkal. Kalau posisi langsung kena kulit. Ya, ini langsung kena kulit. Ya, jangan kurang dari 1 jengkal. Kemudian kalau dia pakai baju, ya pastikan kalau paling gampang baju yang katun, Pak, yang kaos. Ya, bukan yang baju yang linen dan segala macam, apalagi jeans. Ya, baju yang kaos. Ya, jarak jangan kurang dari 5 jari dari kaosnya tadi. Oke, jangan kurang dari 5 jari. Semakin jauh, semakin nyaman, semakin nggak cepat. Cuman dia nyaman. Ya, semakin dekat, semakin nggak nyaman, cuman dia cepat. Nah, untuk menentukan nyaman enggaknya, Anda harus melihat pasiennya. Jangan dipaksain juga. Ini panas, sudah kemana-mana, ya tarik dulu dong. Ya, jadi tarik ulur. Ya, kalau kita bisa ngelihat. Kalau Bapak Ibu ke tukang pijet ya pasti ditanya dengan tekanan seperti ini, nyaman nggak Pak? Oh nyaman. Oh kurang keras, kerasin. Ya, jadi pakai standarnya pasien, jangan pakai standar kita. Ya, tanyain mau nyaman atau mau cepat. Atau kalau nggak ditanyain, misalkan pasiennya kepanasan dia ditarik. Saya sering lihat pasien misalkan ya, udah teriak-teriak, nggak diangkat. Ya, ditarik pelan-pelan. Ya, tapi kalau mau dideketin, cuman yang tadi, jangan kurang dari 1 jengkal atau 5 jari tadi, tergantung dia pakai baju atau enggak. Ya, kemudian setelah di blow, Pak, ya lakukan ini. Setelah di blow, kemudian lakukan scanning. Ya, ini kita belajar tekniknya. Ya, lakukan scanning. Setelah dipanasin, misalnya dia ada keluhan di sini misalnya, dipanasin. Ya, kemudian di scanning. Ya, scanning nggak usah diputar, dia merambat pelan-pelan. Begitu ada titiknya, kita kasih kode. Ya, jadi pasiennya kita arahkan untuk kasih kode. Biasanya di tap. Ya, tap gitu ya. Begitu tap langsung Anda putar. Nah, semakin cepat muternya, Pak, semakin nyaman. Ya, jadi kalau udah ketemu jangan muternya pelan gini, Pak. Ini penyiksaan ini. Ya, kalau suami ngeblow istri kayak gini KDRT. Jadi blow cepat kayak gini, Pak. Ya, semakin cepat Anda bisa menguasai ngeblow cepat semakin nyaman. Oke, itu adalah teknik dasarnya. Nah, kalau ini Ibu udah pahamin, dah enak. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal blow aja di diri sendiri. Begitu tap langsung blow. Ya, tap langsung blow. Ya. Kemudian kalau udah ketemu titiknya, blow 10 detik 3 kali. Ya.
10 detik 3 kali. Nah, kalau di 10 detik ketiga masih panas, Pak, pindah ke titik yang lain. Ya, oke ya. 10 detik 3 kali, dan itu aman. Bisa boleh nggak blow 20 detik 3 kali? Boleh. Cuman ada pasien yang kondisi kulitnya kuat atau enggak. Tapi 10 detik hitungan saya itu 10 detik apapun jenis kulitnya aman. Enggak melepuh. Ya, ada juga yang sampai blow kalau kan sampai semenit. Ya, enggak melepuh ada. Cuman hanya orang-orang, enggak semua orang bisa seperti itu. Ya, ada juga yang di blow sampai enggak panas. Ya cepet ya. Cuman hanya orang-orang ya tidak semua orang seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita sampai kepada titik pertama adalah ya posisi pasien adalah dia tengkurap ya, kemudian blow dari tengkuk sampai ke tulang ekor ya, blow dari atas turun ke bawah pelan-pelan ya, blow lagi dari atas turun ke bawah pelan-pelan ya, kemudian setelah berapa menit baru di scanning ya. Jadi di titik belakang, di tulang belakang ini ada 3 garis, garis di tengahnya, terus 2 jari sebelah kanan, 2 jari sebelah kiri ya, di garis lagi. Nah, Anda scanning titik itu. Ya, begitu ketemu titiknya, blow 10 detik 3 kali. Nah, setelah itu, ya, namanya Ci tadi, Pak, butuh aliran darah yang lancar. Ya, ingat Bapak Ibu, ini salah satu poinnya. Ci-nya lancar, itu syaratnya adalah aliran darahnya lancar. Dan aliran darah itu banyak tersumbat di titik-titik limpatik. Ya, ini banyak sekali teman-teman yang saya lihat belum basic blow, terus titik limpatiknya diabaikan. Ya, karena keluhannya di pinggang, Pak. Ya, keluhannya di sini. Ya, enggak usah saya blow di limpatiknya. Ya, semua ini organ ada hubungannya, Pak. Meskipun sakitnya di pundak, bukan berarti terus limpatik di kaki nggak di blow. Bukan berarti yang di sebelah kanannya nggak di blow, misalkan pundak ini yang sakit. Ya, jadi lakukan aja semua basic blow. Ya, basic blow ini adalah khusus untuk benerin gentengnya, benerin organnya. Ingat, organ satu sama organ lain saling menghidupi dan ada juga saling merusak. Ya, jadi kita pastikan semua organ ya itu kerjanya seimbang dan itu semuanya terletak banyak sekali titik meridian. Nah, meridian ini bisa ada sumbatan dan enggaknya, sinyal lancar enggaknya ada di titik limpatik tadi. Ya, pastikan semua titik limpatik di blow. Ya, titik limpatik pertama blow sini 2 menit. Ya, di bawah telinga nih kanan. Ya, ini telinga kiri 2 menit ya. Blow sambil di scanning. Ya, 1 menit di blow, kemudian 1 menit selanjutnya di scanning. Begitu ketemu titiknya, tep, langsung blow 10 detik 3 kali. Ya, lakukan hal yang sama di yang sebelah kiri. Dan kemudian di belakang lututnya. Ya, oke, bentar ya. Ya, kemudian di blow di belakang lutut. Ya, belakang lutut ini blow 2 menit, blow 2 menit. Lakukan scanningnya. Kemudian blow di telapak kaki. Nah, telapak kaki ini penting Bapak Ibu. Ya, dari tungkak sampai jari. Nih, ini semua fungsi organ ada, meridiannya. Ya, ada ginjal, ada livernya, ya, ada jantung, ya, ada ginjal yin, ginjal yang, ya, di telapak di jari-jari, ya, ada liver, ya, ada penyumbatan kiri, penyumbatan kanan, ya, kemudian ada titik gigi dan segala macam. Ini semua lengkap di telapak tangan ini. Ini jangan diremehkan, Pak, telapak tangan. Blow 2 menit, ya, blow 2 menit, ya, kemudian di ketiak. Ketiak ini juga jangan diremehkan, Pak. Ini banyak sekali titik-titik sumbatan. Jadi limpatik ini titik yang riskan dengan sumbatan, sumbatan pembuluh darah. Jadi kalau masih ada sumbatan pembuluh darah, Pak, aliran nggak akan bisa lancar. Ya, pastikan semua titik limpatik Anda blow. Nah, jadi setelah selesai semua, ya termasuk di selangkangan, ya urutannya adalah belakang kepala, ya bawah telinga kanan kiri, ya kemudian belakang lutut kanan kiri, telapak kaki kanan kiri. Nah, setelah itu baru ketiak, ya siku, telapak tangan kanan kiri, kemudian di titik selangkangan kanan kiri. Nah, setelah itu baru blow di titik yang dikeluhkan. Nah, keluhkan di mana, blow di situ dengan teknik yang sama. Ya, misalkan langsung di titik keluhkan boleh nggak? Boleh. Ya, tapi ingat itu baru geser sofa. Selama gentengnya masih bocor, selama ginjalnya masih berat atau selama organnya masih berat, itu ada potensi kambuh lagi. Ya, saya sering lihat teman-teman yang blow-nya langsung titik keluhkan. Ya, karena nah, tapi dia nggak ngerti. Kok kumat lagi, Pak? Lah iyalah, ya dia baru geser sofa. Ibu basic blow nggak? Nggak pernah.
Ya, lakukan basic flow tiap hari. Ya, tapi kalau misalkan nggak ada yang ngeblow ini ya pakai yang namanya bio. Nah, oke, bicara tentang dosis Bapak Ibu. Ya, dosis yang tadi itu. Ya, di tulang belakang ya, Anda lakukan waktu durasi 5 sampai 15 menit. Jadi Bapak Ibu perlu tahu kapan 5 menit, kapan 10 menit, kapan 15 menit. Ya. Untuk orang-orang yang parah ya, penyakitnya parah, blow-nya sebentar dulu. Jangan berpikir nih kalau di blow lama sembuh nih. Weh, jangan, Pak. Ya, healing krisisnya berat. Ya, kita harus punya namanya dosis adaptasi. Ya, pelan-pelan. Ya, kalau orangnya parah, udah tua pelan-pelan ngeblow-nya. 5 menit udah cukup. Ya, atau mungkin di bawah itu 3 menit udah cukup. Ya, itulah. Yang penting dia nyaman dulu. Ya, hilangkan prinsip semakin lama semakin cepat. Ya, hilangkan prinsip itu. Ya. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang misalkan kelihatannya kuat ya untuk penentuan dosis ya 10 menit 15 menit. Ya. Tapi kalau misalkan di awal ya siapapun itu pastikan flow-nya nyaman dulu untuk basic flow. Jadi untuk menghindari healing krisis yang berlebihan. Jadi healing krisis ini nggak bisa dihindari, cuman bisa di manajemen. Nah, manajemen dosis, manajemen level, termasuk kita pakai bio tadi. Ya, untuk pakai bio ya, mulai dari level yang rendah dulu naik 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 naik. Oke, ini saya kelupaan ya. Sebelum terapi pastikan Bapak Ibu tanyain lagi mens enggak? Enggak boleh. Lagi hamil enggak boleh. Ada organ yang ditanam enggak boleh. Di blow di situ. Terus ada diabetes, jangan blow di kakinya. Ya, sama juga dengan bio, Pak. Dengan bio kalau ada diabetes pakai level yang rendah dulu. Ya, kita diagnosis level di awal. Ya, jadi basic flow ini ya bisa digantikan juga dengan bio. Ya, tinggal duduk masukin kakinya. Oke. Nah, setelah terapi semua selesai, baru minum air putih yang di blow lagi. Nah, pastikan Bapak Ibu minum air putih ini. Ya, atau untuk pasien pastikan minum ini. Jadi Bapak Ibu bisa pastiin ini kalau gelasnya kecil ya 2 kali. Kalau gelasnya kecil lagi ya 3 kali. Tapi kalau ada gelas ini satu gelas ini udah 300 ml, udah standar, udah SOP-nya di sini. Ya, itu adalah basic flow SOP, standar operasionalnya seperti ini. Lakukan basic flow dengan SOP. Ya, itu aman dan efektif dan efisien. Ya, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu kita bisa ngelihat kalau untuk ngeblow-nya pastikan yang kaca atau keramik. Ya, nggak boleh stainless atau plastik. Ya, kemudian sebelum terapi 2 menit di blow, 2 menit di blow. Jadi minum air putih yang di blow tadi. Kemudian, nah ini penting ya. Saya kalau selalu ke pasien, ya pastikan minum air putih yang di blow. Saya pernah coba ya, air nggak di blow. Cuman iseng aja, Pak. Bukan iseng sih, eksperimen. Pasiennya sama. Hari pertama saya terapi dengan blow. Ya, hari kedua saya terapi, tapi dia tak kasih minum nggak di blow. Ya, reaksinya memang beda, beda. Jadi hari pertama itu kan harusnya darah masih kental. Ya, saya blow langsung ketemu titik ya. Hari kedua darahnya nggak seencer yang kemarin. Ya, ketemunya agak-agak ini titik ini ketemu. Tapi yang kemarin titik hari ini ketemu. Yang kemarin ketemu hari ini nggak ketemu. Ya, terus kemudian yang ketiga saya minumin lagi air putih yang di blow. Ya, luar biasa. Pastikan sebelum terapi hanya minum air putih yang di blow. Ya, ini efisiennya kerja juga ringan karena semua titik akan kena. Ya, darah langsung encer. Nah, ini penting juga kita edukasi. Air putih sebelum di blow, bukan ya, dua cabang. bentuknya klaster sebenarnya 15 sampai 20 molekul. Ya. Sedangkan pintu sel kita cuma muat 10 molekul dalam bentuk klaster. Ya, akan susah sekali untuk terserap. Nah, begitu di blow, Pak, dia akan menyerap sempurna sehingga darahnya encer. Ingat kalau darahnya encer, aliran darahnya lancar, G-nya akan lancar. Orang itu mudah rileks. Nah, teori gampang Pak, bersyukur happy gembira. Cuman kalau aliran darahnya nggak lancar, nggak gampang itu praktek itu. Ya, saya tuh pengen bahagia, cuman kok nggak bisa. Salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah aliran darah kita nggak lancar. Oke, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya. Pengennya saya bahagia, pengennya saya bersyukur, cuman kok nggak gampang ya. Ya, salah satunya bisa jadi karena aliran darah nggak lancar. Nah, ini butuhkan lagi air putih yang di blow ini. Kemudian setelah di blow, Anda bisa simpan ya. Misalnya mau ngeblow banyak, lipatannya adalah per 300 mili 2 menit. Jadi kalau 600 mili 4 menit, kalau 900 mili 6 menit
begitu juga seterusnya. Kemudian bisa disimpan di wadah yang tertutup, wadah plastik boleh. Ya, tapi tertutup dan ini bertahan 6 sampai 8 jam untuk struktur molekulnya. Ya, ini adalah kebutuhan dari kita per hari-hari ya, tergantung dari berat badannya. Nah, ini kalau diapalkan bagus karena nanti suatu saat ini Bapak Ibu kan diharapkan jadi konsultan. Ya, 35 mili kalikan berat badan Bu, Anda bilang kayak gitu. Target air putihnya. Jadi kalau berat badannya 100 kilo, 3,5 liter. Ini penting, Pak, karena proses revitalisasi butuh air. Proses detoksifikasi butuh air. Jadi kalau Bapak Ibu nggak edukasi orang untuk dia minum air putih yang di blow, Pak, ya nanti efisiensi efektivitasnya akan berkurang. Selalu omongin, Pak, Anda sebagai konsultan di sini. Ya, Anda sebagai konsultan dan Anda mensarankan. Ya. Jadi bukan sebagai sales, Pak, tapi sebagai konsultan. Ya, konsultan kesehatan beda dengan sales. Alah nggak penting lah ngerti kayak gitu, yang penting dia beli selesai. Jangan. Ya, nanti alatnya nggak manfaat tadi, nggak berkah. Ya, Anda sebagai konsultan pastikan dia beli alatnya, dia juga dapat solusinya. Jadi kita menjual solusi, Pak. Ya, solusi salah satunya dipakai alat ini. Biar apa? Dia menemukan solusi sehatnya. Ya, salah satunya adalah Anda sebagai konsultan, Anda harus ngerti benar kebutuhan air dia. Anda harus cek. Ya, sarankan benar-benar. Ya, 35 mili kalikan berat badan. Ya, kemudian ngerti juga titik-titiknya nih. Ya, ingat yang tadi Gideon Boxing, Pak, saya keluarnya kolesterol. Langsung mikir, oh iya livernya nih. Pak, saya keluarnya asam lambung GERD. Oh, livernya lagi nih. Pak, saya kok alergi. Oh, ginjalnya. Ginjal dari lambung, lambung dari liver. Saya ini ada bengkak-bengkak, ada kutil-kutil. Lihat, oh ginjalnya nih. Pak, ini semua penyakit yang berhubungan dengan otot, dengan tulang, osteoporosis, osteoartritis, radang sendi, darah tinggi, ya, asam urat itu ginjal semua. Oh, kalau ginjal berarti salah satunya dari asamnya nih, asam dari livernya nih. Nah, Anda bisa blow di situ. Ya, fokusnya di mana? Cari titik situ. Nah, ini harus ngerti, Pak. Oke. Dan untuk ngapalkan ini, Pak, nggak butuh 1 tahun. Ya, nggak butuh 2 tahun untuk ngapalin. Cuman 5 organ besar. Hati di mana? Pankreas di mana? Ginjal di mana? Ngerti, Pak? Ya, ginjal sejajar dengan siku. Dan Anda training. Ya, tiap ada orang yang beli ke Anda training langsung. Cara ngeblonya, titik-titiknya Anda training. Oke? Ya, sebagai konsultan Anda wajib ngerti semuanya. Oke? Dan ini cuma 5 organ besar. Nggak butuh waktu 1 tahun untuk hafal. Oke, Bapak Ibu ya. Sip. Nah, ini salah satunya. Ya, titik limpatik nih penting sekali yang tadi itu. Ya, di tulang belakang, setelah tulang belakang baru semua 7 titik limpatik. Ya, harus kena. Ya, kecuali ubun-ubun nggak usah dulu. Kita misalkan nggak punya tensi, ubun-ubun mending nggak usah dulu. Karena kalau tensinya tinggi, ubun-ubun jangan dipelu dulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya. Anda tanyain yang tadi itu. Ya, kalau penyakit haid nggak boleh. Nah, bukan penyakit lagi haid, ya. Nggak boleh dipelu dulu. Stroke pecah, ya, nunggu 6 bulan dulu. Karena dengan ITERA ini dia mengancarkan darah. Jadi kalau pecah diancarkan tambah nanti tambah ini tambah bleeding nanti. Nah, kemudian luka pendarahan juga jangan dipelu dulu. Kemudian penyakit akut, malaria, demam berdarah, usus buntu. Cari amannya aja. Nah, ke dokter dulu, rumah sakit dulu. Ini termasuk akut. Ya. Kalau untuk penyakit yang berhubungan dengan akut, Pak, Anda nggak usah pegang. Langsung rumah sakit. Jadi kemudian kondisi mekanik, patah tulang, hernia. Ya, nggak bisa. Ya, kemudian jantung bocor, ginjal bocor. Nah, penyakit bawaan. Kemarin ada juga diprotes nih sama Pak Tanto nih. Pak, ternyata ada juga nih penyakit jantung bocor. Nah, itu ada anak kecil umur 9 tahun, berapa tahun saya lupa. Di blow tiap hari, ya jantung bocor. Kemudian dia cek ke dokter, ternyata katup jantungnya udah mulai nutup. Ada pertumbuhan di situ. Ya, nah ternyata bisa. Oke. Nah, kemudian ada area objek yang ditanam, ya ring jantung, alat bantu jantung, dan segala macam. Jangan di blow di itu. Terus yang terakhir adalah tanyain ada diabetes enggak. Nah, kalau diabetes untuk amannya, Pak, jangan blow di kaki. Meskipun dia dulu pernah diabetes sudah normal, Pak. Pradiabetes, Pak. Sekarang saya diabetesnya udah turun, Pak. Ya, yang penting judulnya diabetes, ya. Pernah diabetes. Untuk amannya jangan blow di kaki. Ya, karena terapi pertama adalah terapi diagnosis level. Kita nggak ngerti nih. Ya, level pertama, pertama, ketemu nih level sebenarnya. Nah, baru kalau udah ketemu level sebenarnya, Anda baru naikin. Ya, kita tes dulu levelnya.
Ada orang misalkan sebenarnya dia diabetes pakai di bio level 8 nggak melepuh. Ya. Untung aja nggak melepuh. Tapi ada juga orang yang kondisi sama di level 3 dia melepuh. Nah, untuk amannya untuk diabetes dari level 1 atau 2 dulu dan waktu durasinya 10 sampai 20 menit dulu. Karena untuk tahu dulu. Ya, itu penting, Pak, untuk tahu dulu. Jangan kita memaksakan untuk segera testimoni, segera enak, jangan. Ya, cari amannya dulu. Ya, nanti ketemu lagi terapi yang kedua, gimana Bu kemarin Bu? Oh enak, nggak pegel lah, berarti levelnya udah tahu. Kalau dia dulu level 2 naikin 3 nggak masalah. Nah, besok lagi naikin 4 lagi nggak masalah. Jangan langsung tembak ke 5. Memang, kalau langsung tembak ke 5, ke 8, orang yang apa namanya organnya kuat langsung enak. Tapi kalau dari level rendah, memang level 1, level 2, nggak terasa apa-apa. Ya, tapi untuk cari amannya dulu pakai level 1 atau level 2. Oke? Nah, salah satunya edukasi adalah edukasi healing krisis. Di awal kita harus ngomongin dulu, Pak, Bu, ya. Ini terapi namanya terapi salah satu dari medis timur. Ya, revitalisasi fungsi organ butuh yang namanya detox. Nah, detox ini, Pak, kalau pengen cepat sembuh, enggak nyaman. Kalau pengen nyaman, enggak cepat sembuh. Nah, Pak, kira-kira yang mana? Nah, tanyain lagi, nggak nyamannya gimana, Pak? Ya bisa jadi, Pak, habis terapi malah mual, muntah. Tapi itu nggak apa-apa, Pak. Itu adalah reaksi penyembuhan. Ya, itu namanya healing krisis. Namanya reverse impact. Habis di terapi malah pusing, Pak. Nggak apa-apa. Itu adalah reaksi pembersihan pembuluh darah. Habis terapi malah mual, muntah, ya, atau lemah, letih, lesu. Itu adalah reaksi penyembuhan bahwa itu ada badan kita banyak asamnya. Ya, namanya detoksifikasi itu pasti tidak enak. Nah, detox ini harus kita lewatin. Sama kayak orang lama ada olahraga, begitu olahraga dia pegel semua. Ya, bukan berarti dia tidak cocok olahraga. Memang itu adalah reaksi healing krisis. Nah, ini Bapak Ibu wajib Anda edukasi di awal. Ya, nanti jangan Anda, nah, Bapak Ibu tidak edukasi, asal terapi aja, besoknya langsung pegel-pegel semua. Wah, kayaknya nggak cocok di terapi pakai tera. Ya, nggak gitu konsepnya, Pak. Semua detox mau apapun alatnya ya itu pasti ada reaksi healing krisisnya dan saya lihat Pak alat ini adalah salah satu ini proses healing krisisnya cepat karena menunjukkan ini adalah keefektivitasan dari alat ini ya efektifnya luar biasa ya jadi saya kalau saya orang udah kita edukasi dia akan nunggu Pak jadi kalau ada saya terapi orang saya edukasi Bu ini kalau bisa muntah bagus ya cepat sembuhnya. Ya, terapi pertama gimana Bu? Udah bisa muntah? Belum, Pak. Terapi kedua gimana? Udah bisa muntah. Terapi ketiga, alhamdulillah Mas jadi saya bisa muntah. Lego sekarang. Ya, dia bisa bilang gitu kenapa? Karena dia udah diedukasi tentang healing krisis. Anda bayangkan kalau Bapak Ibu terapi satu orang terus dia muntah, dia takut. Dia ke dokter minum obat anti mual, enggak jadi detox. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian SOP yang selanjutnya setelah terapi 4 jam enggak boleh kena angin. Ingat ya, Pak. Ya, jangan karena Anda pengen ngeblow dan pengen testimoni dari dia, datang orang itu datang ke rumah Anda, enggak pakai jaket, ya naik motor, Anda blow, saya nanya aja blow, basic blow, ya biar ada dia pulang naik motor, ya saya pastikan Pak, sehari 2 hari masuk angin gerges semua. Oke, kalau dia pulang enggak bawa jaket dan segala macam, enggak usah terapi, ya janjian lagi. Kalau mau terapi bawa jaket, bawa mantel, ya. Kenapa nggak boleh kena angin? Kena AC, minum dingin, makan mentah, mandi 4 jam setelah terapi. Itu adalah SOP. Ya, terus pastikan minum air putih ya, yang di blue 35 ml kalikan berat badan. Oke, jadi apapun penyakit dan keluhannya, kalau Anda ikutin SOP Pak, 3 minggu itu perubahannya udah besar sekali. Oke, kita bicara tentang speednya tadi Pak. Speed 0 ini adalah mati, speed 1 adalah panas rendah. Ini untuk ngeblow wajah bayi 6 bulan, di bawah 6 bulan, anak-anak. Oh bayi boleh Pak? Boleh. Di atas 6 bulan. Ya, pakai speed 1. Speed 2 panasnya sedang. Nah, ini terapi nyaman. Ya, nyaman. Cuman tidak cepat. Cuman kalau nyaman dan sering, jadinya cepat. Makanya Anda promosikan terapi mandiri. Ya, Anda promosikan terapi mandiri. Ya. Kemudian panas speed 3 adalah panas tinggi atau standar. Ya, terapi normal. Ya, speed 3. Nah, speed 2 dan 3 untuk klasik ini suaranya sama, tapi panasnya berbeda.
Oke, satu hal yang paling penting Bapak Ibu, sebelum kita terapi orang, ya kita terapi diri kita sendiri. Ya, kita sehatin dulu diri kita sendiri. Kita jadi model dari produk kita. Ya, badan yang sehat dengan ITERA adalah modal kita. Ya, modal untuk bisnisnya. Anda bisa bayangkan kalau kaki Anda belum sembuh, terus Anda ngeblow orang, ini kakinya biar sembuh. Lah, kamu gimana? Ya, enggak bisa. Ya, the best marketing in the world adalah telling story. Ya, jadi telling story setiap orang itu beda-beda, Pak. Ya, itu yang unik dan itu yang orang tunggu-tunggu. Ya, saya ke tim, ya saya pastikan di presentasinya adalah telling story-nya masing-masing. Setiap orang punya telling story masing-masing, di mana dia ketemu dengan ITERA Care. Dan yang diomongin cuma ita, terus hal yang sama. Karena telling story itu tidak ada yang basi, Pak. Ya, setiap orang pengen dengar tuh. Apalagi orang dulu Pak Deddy kenal ITERA dari mana? Oh, karena saya jantungnya. Saya flu. Terus saya punya pasien, kebetulan punya rumah terapi. Saya cobain. Ya, sekali saya penasaran dengan orang-orang yang frozen shoulder. Saya flu, lu kok bisa? Yang kedua, lo kok bisa? Kalau Anda dengar di BOP saya, ya itu. Karena itu telling story saya. Ya, beda lagi nanti dengan Pak Yona, beda lagi dengan Pak Agung, Pak Tanto, Pak Bambang, Pak. Nah, untuk kita bisa punya telling story, Pak, Anda harus sehat dulu. Bener ya, darah tinggiku normal ya, asam uratku normal ya. Loh, tanganku nggak kebas lagi. Bener ya. Terus punya suami misalkan pegel, saraf kejepit. Suami saya dulu saraf kejepit. Nah, terus kemudian lututnya nggak bisa jongkok, bisa. Itu adalah telling story. Ya, pastikan Bapak Ibu mempunyai telling story masing-masing, karena itu modalnya. Ya, modal kita untuk kita bisa meyakinkan orang. Gimana kita meyakinkan orang? Diri sendiri aja nggak yakin. Nah, salah satunya Bapak Ibu adalah vibrasi tadi. Ya, jadi ketika kita ketemu orang adalah orang-orang, terutama orang-orang sakit adalah orang-orang yang punya vibrasi rendah. Ya, vibrasi kita harus tinggi dulu. Ya, kita harus happy dulu, bahagia dulu, gembira dulu, cinta kasih, mengasihi, niatkan lurus bantu orang. Ya, jangan ketemu orang sakit, uang nih. Ketemu orang sakit omset nih. Ketemu orang sakit bonus nih. Hilangkan itu dulu. Ya, ketemu orang yang sakit membutuhkan Anda bantu dulu, fokus di situ. Secara internal kita punya visi sendiri, kita punya misi sendiri, kita punya target. Tapi belum begitu ketemu orang, Pak. Target itu kita buang, kita targetkan fokusnya ke dia. Ya, apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Ya, jadi kita pun kontraposisi, kita lebih memahami orang, empati terhadap orang, kita rohman rohim ke orang, kasih sayang ke orang, bantu orang dulu. Ya, pada waktu sendiri, target putih sendiri, pada waktu ketemu orang, kita urusin kepentingan orang. Ya, orang itu pengen sembuh asamnya. Nggak usah diceritain peringkat, Pak. Orang itu pengen sembuh diabetesnya. Dia nggak akan tertarik dengan bonus. Ya, jadi kita lihat orang itu pengennya apa, Pak. Ya, kita kasih. Ya, kalau orang itu pengennya bisnis, kita kasih. Kalau ketemu pengennya kesehatan, kita kasih dulu. Dan yang berita baiknya, Pak, mau orang kaya, orang miskin, ya, mau leader MLM di mana dan segala macam, Pak. Bahasa generalnya adalah kesehatan. Ya, ketemu dengan orang, Pak, tanyain punya keluhan apa. Ketemu dengan orang punya keluhan, Pak. Begitu dia merasakan dulu produknya, Pak, Anda baru sweet dia untuk jadi seller, sweet dia untuk jadi networker. Oke, Bapak Ibu. Nah, pastikan Bapak Ibu vibrasinya tinggi dulu dengan kita blow tiap hari. Basic blow tiap hari. Nanti auranya naik. Vibrasinya tinggi, mudah bahagia, mudah semangat, mudah antusias. Oke. Nah, sesi satu selesai Bapak Ibu. Nah, kita akan sesi yang berikutnya. Ya, sesi berikutnya ini nah. Oke, jadi di sesi berikutnya ini Bapak Ibu, sesi yang kedua. Ini sesi ini Bapak Ibu, yang tadi sesi pertama adalah basic skill, yang sesi kedua ini luar biasa adalah sesi paradigma. Ya, ini paradigma penting ya. Jadi di ITERA ini kita akan terbagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah user. Ya, user. Jadi kita ini semuanya adalah user di awal. Saya, Pak Yona, Pak Bambang, Pak Tanto, Pak Eko, Pak Agung, ya ada Mbak Ning, ada juga Bu Siska, ada segala macam, ada Bu Penny, ada Bu Yona, ya, ya semua adalah user dulu, merasakan, ya
kita meyakinkan diri kita sendiri. Begitu kita user, kita jadi seller. Nah, seller kita jadi networker. Itu adalah berhubungan dengan paradigma. Nah, paradigma itu adalah cara pandang, sudut pandang. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, salah satunya nih yang sesi kedua ini akan dibawakan sama Pak Yona. Ini pakarnya Pak. Ya, saya salah satunya lihat alatnya bagus. Nah, alhamdulillah saya anugerah juga. Jadi begini, saya dapat anugerah dikenalkan dengan Itera ini. Ini anugerah bagi saya. Yang kedua, anugerah kedua saya bergabung di timnya Pak Yona. Nah, Pak Yona ini kalau Bapak Ibu tahu, beliau ini adalah legend ya di dunia network marketing. Besar sekali jaringannya. Pernah punya jaringan di atas 100.000 orang. Itu Pak. Jadi kalau kita pengen sukses di network marketing, ya belajar dengan orang-orang yang punya pengalaman. Ya, jadi kita pakai jasanya, pakai gini, kita pakai ilmunya, ya tanpa kita harus melalui bertahun-tahun, ya kita dekat aja orang-orang yang udah punya pengalaman bertahun-tahun. Ya, kita belajar dari orang yang udah punya pengalaman. Salah satunya kita beruntung kita masuk ke grupnya Pak Yona. Nah, beliau ini salah satu pakarnya. Nah, ini wajib kita pelajari. Jadi di luaran sana mungkin Bapak Ibu sukses sebagai seorang direktur. Banyak. Saya punya tim banyak. Dulunya direktur segala macam. Di luaran sana Bapak Ibu sukses mungkin sebagai seorang retailer. Atau di luaran sana Bapak Ibu pernah sukses menjadi seorang jenderal mungkin. Ya, itu adalah bidang masing-masing, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu pengen sukses di network marketing, belajar dengan orang-orang yang sudah sukses di network marketing. Ya. Jadi kalau kita pengen sukses belajar bikin roti ya, belajarlah dengan tukang roti, Pak. Bukan dengan tukang batu, beda lagi nanti hasilnya. Nah, salah satunya Bapak Ibu, ini saya juga pengen belajar banyak, langsung dengan beliaunya di sesi yang kedua, tentang paradigma. Oke, langsung aja waktu dan tempat saya berikan ke Pak Yona. Oke, silakan Pak Yona. Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Bapak Ibu luar biasa sesi 1 tadi kita belajar banyak tentang how to blow ya dan yin yang wuxing. Ya, Bapak Ibu karena keterbatasan